Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farita Kawanova. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi fundamentalisme Islam. Pertama, lahirnya gerakan Islam fundamentalis. Secara makro, faktor melatar belakangi lahir gerakan fundamentalis adalah situasi politik baik tingkat domestik maupun tingkat internasional. Dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa Khalifah Ali, perang saudara bercampur hebat antara kelompok Ali dan Muayyah karena masalah pembunuhan Utsman. Kedua, karakteristik fundamentalis Islam. Dari sekelumit paparan deskripsi historis kemunculan fundamentalisme Islam, dapat dinyatakan bahwa memang ada beberapa karakter atau ciri khas yang bisa diletakkan pada fundamentalis. Karakteristik fundamentalisme secara umum adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literasi dan bulat tanpa kompromi, pelunakan interpretasi dan pengurangan. Ketiga, fundamentalis Islam di Indonesia. Dari sebelum paparan deskriptif historis kemunculan fundamentalisme Islam, dapat dinyatakan bahwa memang ada beberapa karakter ciri khas yang bisa dilekat pada kaum fundamentalis. Karakteristik fundamentalisme Islam secara umum spiritualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan keyakinan itu dikembangkanlah gagasan dasar menyatakan bahwa suatu agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan interpretasi dan bubaran. Asyumardi Asra 1993-1894. 4. Kekeliruan dalam memahami fundamentalisme Islam. Pola-pola gerakan Islam tertentu mengelinding bagai bola salju sampai sekarang dalam berbagai bentuk, dan saat ini dunia menyaksikan pola gerakan terorisme sebagai bentuk gerakan paling mutakhir fundamentalisme Islam. Maraknya terorisme dan radikalisme yang berasal dari fundamentalisme Islam membuat banyak kalangan ketakutan atas memudarnya citra Islam yang baik, damai, dan mengayomi semua umat manusia. Lalu dibikinlah sebuah teori bahwa fundamentalisme Islam tidak ada hubungannya dengan Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam adalah fenomena baru yang muncul di abad 19 atau 18. Fundamentalisme Islam hanya semacam reaksi terhadap tatanan kehidupan yang lebih global saat ini. Makna fundamentalisme Islam bukan berarti seseorang sebagai teroris dan anti-Amerika Serikat AS, tetapi Muslim yang bersedia melaksanakannya. 5. Sikap kaum fundamentalis. Sikap positif kaum fundamentalis antara lain taat, setia, berpegang teguh pada ideologinya, berjatim, ikatan solidaritas yang cukup tinggi, militan, dan rela menerima risiko dari sebuah perjuangan. Dengan sikap negatif kaum fundamentalis antara lain rigid literasi, lebih menekankan simbol-simbol keagamaan daripada substansinya, bahwa pandangan yang paling benar yang tidak dianggap salah. Kehidupan mereka terkesan kolot dan cenderung nyeleneh, cenderung memaksakan kehendak. Kesimpulan, fundamentalisme merupakan paham di mana para penganutnya berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan yang dianggap mendasar. Fundamentalisme Islam yang terjadi di Indonesia saat ini muncul dalam gerakan maupun organisasi berlafazkan Islam seperti misalnya Hizbut Tahrir Indonesia, HTI, Majelis Mujahidin Indonesia, dan Front Pembela Islam, di mana setiap organisasi memiliki ideologi yang hampir sama, tapi cara praktik mereka yang berbeda-beda. Istilah fundamentalisme Islam yang kerap diidentikan dengan tindakan terorisme, radikalisme merupakan suatu pendapat yang keliru, karena makna fundamentalis Islam bukan berarti seorang sebagai teroris, tapi Muslim yang bersedia melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran
dan sunnah Nabi secara konsisten. Justru ajaran Islam toleran yang membawa rahmat bagi umat manusia dan seluruh alam. Untuk menyikapi sikap kelompok Islam fundamentalis ini, seharusnya sikap kita terbuka dan kritis. Terbuka dalam menerima fenomena fundamentalisme Islam sebagai kebebasan berpikir, berekspresi, dan kritis apabila tindakan mereka jauh menyimpang melanggar hak asumsi muslim yang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.